Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu, masih terkait dengan renja perangkat daerah ya. Ini adalah bagian yang ketiga. Di bagian pertama dan bagian kedua kemarin kita sudah membahas tentang prarenja dan proses telah usulan, baik dari usulan dari OPD, usulan DPRD maupun usulan masyarakat. Nah, di bagian ketiga ini tidak kalah penting Bapak Ibu, yaitu kita akan membahas tentang verifikasi rancangan awal renja. Nah, ini verifikasi rancangan awal renja ini melibatkan Bapeda. Jadi tidak hanya OPD lagi, Bu. Tidak hanya OPD tapi juga melibatkan Bapeda. Nah, gimana prosesnya? Kita langsung aja ke sistem ya. Seperti biasa kita buka sipd.go.id, lalu masuk ke perencanaan pembangunan daerah, lalu masuk ke renja ya Bapak Ibu. Lalu kita masuk sebagai perangkat daerah. Saya akan melanjutkan yang kemarin. Saya masuk sebagai dinas PUPR. Nah, ini masuk seperti biasa, ini dashboard ya Bapak Ibu kayak kemarin. Nah, ini udah muncul usulan telahan SKPD, ada 4 usulan ya. 4 ini kita ingat, kalau kita ingat kemarin 4 ini adalah 2 pokir DPRD, lalu 1 kecamatan, 1 kelurahan. Jadi ada 4. Lalu kita juga kemarin mencoba menginput 3 usulan SKPD. Jadi yang kemarin kita input itu 2 yang ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ke atas. Nah, untuk proses verifikasi ini kita ke menu renja lagi, maaf. Kita ke menu renja, lalu kemarin kita sudah melakukan usulan perangkat daerah, telah usulan, kita juga sudah mengecek kompilasinya ya Bapak Ibu. Nah, kita di menu selanjutnya. Usulan rancangan awal. Kita klik. Nah, ini adalah semacam dashboardnya dokumen rancangan awal Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini ada mapping ya. Mapping ini 78 kegiatannya adalah jumlah kegiatan yang ada di sini yang belum di mapping. Mapping ini maksudnya adalah mapping ke pemutakhiran nanti. Ini kalau memang ini akan secara otomatis akan dilakukan nanti ya. Itu mapping ke pemutakhiran Kepmen kalau memang ada pemutakhiran. Lalu di sini ada usulan yang masuk kemarin, sudah ada 7 ya, ada 7, 4 telahan SKPD, lalu 3 usulan SKPD. Kalau kita lihat dibandingkan dengan kompilasi usulan kemarin, angkanya sama nih Bapak Ibu. 25, 50. Mau kita cross check ya sama ke kompilasi usulan. Kalau kita cross check tadi 25, 50, ini kalau kita pilih semua di bawah, ini pagunya totalnya 25, 50. Jadi sudah sama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, usulan itu jangan dianggap remeh karena inilah yang nanti menjadi renja Bapak Ibu. Gitu. Susunannya seperti apa nanti kita lihat di menu rancangan awal. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita ingat semua ada 4 hasil telahan dan 3 hasil usulan perangkat daerah. Supaya 7 usulan ini ya, 7 usulan itu bisa masuk ke rancangan awal, itu ada tidak hanya OPD. Jadi tidak hanya melibatkan OPD. OPD hanya memiliki wewenang untuk mengekspor ini 4 usulan yang hasil telahan SKPD. Sedangkan usulan OPD sendiri itu nanti akan diverifikasi oleh Bapeda. Jadi prosesnya supaya 7 usulan ini masuk ke rancangan awal, Bapak Ibu selesaikan proses penelaahan, lalu segera melapor ke Bapeda. Ya, sekali lagi nih Bapak Ibu. Jadi yang 3 ini nanti harus diverifikasi oleh Bapeda supaya bisa masuk ke renja Bapak Ibu. Lalu yang 4 ini Bapak Ibu harus melakukan telahan. Jadi Bapak Ibu usulkan prarenja. Setelah prarenja selesai langsung lapor ke Bapeda untuk diverifikasi. Lalu Bapak Ibu telaah usulan pokir kecamatan dan kelurahan. Setelah telahan selesai, Bapak Ibu lapor lagi ke Bapeda untuk bisa diekspor semua telaahannya ke renja. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, tahapannya. Bapak Ibu input prarenja. Setelah selesai prarenja, Bapak Ibu melapor ke Bapeda untuk usulan prarenja tadi diverifikasi oleh Bapeda. Yang lalu setelah itu Bapak Ibu melakukan penelaahan usulan. maaf batuk. Bapak Ibu melakukan telaahan usulan terhadap pokir, usulan kecamatan dan usulan kelurahan. Setelah penelaahan selesai, Bapak Ibu melapor lagi ke Bapeda untuk seluruh usulannya itu bisa diekspor ke rancangan awal. Ketika nanti datanya sudah diekspor oleh Bapeda, baru datanya akan muncul di sini. Di sini Bapak Ibu. Rancangan awal tadi muncullah di sini.
Baru muncul semua di sini. Jadi dari 2550 tadi semua akan muncul di sini. 2550. Jadi yang 4 ini dilakukan oleh OPD, 3 ini verifikasinya dilakukan oleh Bapeda, dan ekspornya ke rancangan awal juga dilakukan oleh Bapeda, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan penelaahan dan dilakukan ekspor, itu yang diekspor 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita klik tadi ya, Dinas Pekerjaan Umum. Yang pertama adalah usulan, ini usulan. Lalu yang kedua adalah semua program, kegiatan, sub kegiatan, target-targetnya semua diimpor dari RPJMD dan dari Renstra. Jadi ketika proses impor itu semua yang diimpor bukan hanya usulan. Jadi bukan hanya usulan ini tapi juga program kegiatan, sub kegiatan beserta target-target. Yang pertama terimpor adalah yang usulannya, yang kedua adalah semua program, kegiatan, sub kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra beserta target-target kinerja indikatornya. Nah, ini seperti yang sudah muncul di layar ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ini melakukan verifikasi rancangan awal, ini sudah muncul semua. Nah, ada aksi-aksi di sebelah kanan, Bapak. Kita pelajari satu-satu ya. Ini di tingkat program. Tadi kan kita awali dari rancangan awal ya. Jadi ini akan sudah ada di dalam sistem. Jadi misalkan kita masuk sebagai Dinas Pekerjaan Umum, lalu masuk ke menu rancangan awal tadi, sini usulan rancangan awal. Nah, di sini kita akan muncul Dinas Pekerjaan Umum nilainya berapa. Ini dari hasil impor. Lalu kita masuk ke sini, di sini kita akan lihat urusannya. Di sini ada keterangan, ada warning, sumber dananya belum diisi. Jadi nanti ini yang harus kita hijaukan. Lalu kita klik urusan pekerjaan umum ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul program-programnya. Gitu. Kalau kita lihat di sini ada yang biru, sudah biru, ada yang masih kuning, ada tanda serunya. Ketika ada tanda serunya, ini yang harus kita lengkapi. Nanti Bapak Ibu, poin-poin yang harus kita lengkapi. Nah, misalkan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Di sini sebelah kanan kita mulai dari program ya, Bapak Ibu ya, verifikasinya ya. Karena memang kita diproses verifikasi rancangan awal. Jadi kita lihat aksi di sebelah kanan. Ada tag program. Tag program ini adalah mengarahkan program ini ke prioritas daerah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita klik. Jadi di sini penunjang itu masuk ke yang ini, lalu kita simpan. Jadi kalau sudah begini berarti sudah ada tagging prioritas daerahnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada muncul PD-nya. Jadi nanti ini harus muncul semua PD, RPJMD-nya harus hijau, dan yang warning tanda seru ini juga harus diperbaiki. Nah, setelah muncul begini, di bawahnya ada indikator-indikator ya. Ada tombol plus di sini untuk menambahkan indikator yang ada di bawah indikator program. Nah, ini muncul dari mana Bapak Ibu? Dari Renstra. Itu target ini adalah target tahun 2024. Jadi otomatis muncul. Gitu. Nah, kita menu atasnya dulu, lanjutkan. Ini untuk menambahkan indikator. Sebelah kanannya ini adalah untuk membuka indikatornya ini tadi, untuk melihat indikatornya. Ya Bapak Ibu. Lalu di sini untuk menghapus program. Nah, yang menarik adalah sebelah kanan ini. Nah, di sini muncul cascadingnya, Bapak Ibu. Di sini muncul cascadingnya. Nah, gimana cara ngeditnya? Ini di tingkat program ya, sekali lagi Bu ya, ini di tingkat program. Jadi satu persatu ya kita lakukan dari program. Contoh, ini evaluasi kinerja ini masuk ke nilai lakip. Kita taruh di bawah nilai lakip. Lalu dia akan berubah warnanya menjadi hijau, gitu Bapak Ibu. Jadi ini cascadingnya. Administrasi keuangan, dia masuk ke indikator yang mana? Nilai lakip. Lalu dia akan masuk menjadi hijau. Lalu indeks RB yang mana? Itu indeks RB itu yang misalkan contohnya kegiatan yang ini. Contoh ya, Bapak Ibu. Nah, gitu. Dia akan menjadi hijau. Terus gitu Bapak Ibu. Misalkan yang ini administrasi umum, indeks RB. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini juga terus akan begini. Terus gitu Bapak Ibu. Nah, sampai semua sub kegiatan yang ada di bawah ini terpetakan berdasarkan indikatornya kayak gini. Jadi semua berubah warnanya menjadi hijau.
Nah, itu adalah cascading. Jadi ini menu yang ujung ini untuk proses cascading. Gimana kalau ini mau ini salah, salah Pak? Kita klik reset. Dia akan kembali lagi. Nanti kita buka cascadingnya. Dia akan kembali lagi, yang dua tadi akan menjadi ke bawah dan warnanya akan berubah menjadi oranye lagi. Kita kembalikan lagi ya. Contoh ke atas hijau. Lalu yang ini juga hijau. Kita hijaukan. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu untuk cascadingnya. Jadi seluruh ini harus dilakukan. Lalu ada juga terkait dengan indikator. Kita klik indikator. Nah, ini sini ada dua indikator. Di sini kita bisa melakukan pengeditan. Jadi secara langsung memang target-target Trendster itu akan masuk ke sini, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa mengubah targetnya sesuai dengan kondisi indikatif, kondisi evaluasi dari evaluasi tahunan yang kita lakukan. Jadi ini targetnya bisa kita sesuaikan. Silahkan Bapak Ibu. Itu. Nah, ada juga terkait di sebelah tadi ini ya, mengubah target indikator, ada juga taggingnya. Oh, tidak ada. Berarti yang ini belum akan kita lakukan Bapak Ibu. Yang ini ya, targetnya udah semua ya Bapak Ibu ya. Udah program 1 misalkan sudah, ini juga sama. Program yang ini juga kita harus isikan. Sumber daya air itu masuk ke yang ini. Itu sampai, jadi nanti semua ketika sudah selesai penginputan, ini semua harus tagging-tagging yang ada di sini nih harus muncul semua. Di program berarti ada PD, ini RPJMD juga udah harus hijau, dan ininya juga sudah harus hijau. Itu Bapak Ibu. Ini lalu proses selanjutnya di sini adalah gini. Nah, ini ada udah kegiatan, berarti ini tik semua ke sini. Gitu. Nah, lanjut, ini juga sama. Gitu, terus lakukan sampai semua program diisi. Gitu. Nah, kita lihat di sini, kita lanjut selanjutnya ya. Program saya anggap udah selesai karena semua udah kita lakukan proses penginputan, verifikasi ya lebih tepatnya ya. Di program sudah. Lalu kita coba di salah satu kegiatan, kita masuk ke kegiatan di bawah program kegiatan. Lalu kita klik. Kalau caranya adalah ngeklik nama programnya. Kita klik nama programnya di sini yang ada apagunya ya, 1150. Nah, kita masuk ke dalam program penunjang di PU tadi. Nah, lihat warnanya sudah hijau semua Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan, karena kita mengimpor semuanya ini dari Renstra. Kalau kita menginput manual dari sini, ini warnanya akan merah-merah semua. Kan ada tanda serunya. Jadi kita lihat di sini yang ada pagunya ada dua Bapak Ibu. Satu di sini, ini ada pagunya ya, ada total pagu. Di sini ada total pagu, yang lain 0. Karena di sini yang ada usulannya. Sekali lagi, jadi kalau usulan tadi sangat berpengaruh ke Renja. Jadi usulan tadi adalah pembentuk pagu Renja. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi di sini juga sama Bapak Ibu, menu-menunya ya. Pertama ada tagging lagi. Ada tagging. Nah, kita masukkan lagi dia ke prioritas daerah. Karena dia ini generik, kita masukkan ke prioritas 1. Jadi sama, jadi sudah diprogram kegiatan, dan nanti di sub kegiatan kita akan melakukan kayak gini, ada tagging PD-nya. Gitu. Kalau memang dia mendukung prioritas daerah ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Terus kita lakukan. Gitu, ininya, tagging prioritas daerahnya. Nah, ini kita lihat di sini ketika kita sudah simpan ya Bapak Ibu ya, muncul PD. Nah, tadi tagging ini, lalu kita lihat indikator. Kita lihat indikatornya. Ini yang oranye ini adalah untuk melihat indikator ya Bapak Ibu. Masih memuat. Nah, ini indikatornya. Nah, kita lihat di sini indikatornya ada di master, masuk pada tahap Renstra. Sekali lagi ini adalah tahapan Renstra. Nah, kalau kita lihat ini harusnya kemarin sudah diperbaiki. Gitu, harusnya sudah diupdate ya, ternyata ini belum. Jadi ini Renstranya belum indikator kegiatannya belum disesuaikan. Itu jadi kelihatan di sini ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini, ke sebelah kanannya. Ini ada menu ya. Kalau ini hapus, yang XX ini hapus. Nah, ini cascading lagi. Ini adalah cascading sub kegiatan ke indikator kegiatan. Gitu. Menurut informasi Bapak Ibu ya, cascading ini nanti adalah fungsinya untuk sakit. Jadi kemungkinan di menu di SIPD ini juga nanti akan ada menu sakit gitu.
Walaupun mungkin dalam waktu dekat belum ya Bapak Ibu, karena kita baru mulai belajar menggunakan ini. Nah, seperti ini, nanti hijau. Jadi sudah ada cascading-nya. Nah, di bawah ini tadi kalau kita lihat indikator ya, ini juga ada menu-menu edit indikator. Nah, kalau yang terkait dengan kegiatan, ini kita bisa memberi catatan gitu, silahkan. Misalkan indikator ini mau diganti gitu kan, ini targetnya diubah, lalu ininya dienolkan misalkan, ya Bapak Ibu, ini dienolkan. Nah, ini lokasinya belum ada, kita isi lokasinya di mana gitu misalkan, dan detailnya apa, kita isikan semua di indikator ini. Jadi pengisiannya, ya saya lupa nyampaikan juga, semua kalau dulu itu kita selalu fokusnya di kegiatan dan subkegiatan Bapak Ibu, di SIPD ini itu semua menempel ke indikator ya Bapak Ibu. Jadi karena kegiatan subkegiatan itu mungkin sudah dikunci oleh Capman, jadi kita bermainnya tuh di indikator. Jadi makanya memang kita akan banyak melakukan edit-edit indikator seperti ini. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini di kegiatan. Jadi ini untuk memberi catatan gitu, untuk memberi catatan, dan ini untuk melihat catatannya tadi. Gitu. Nah, kita masuk salah satu yang udah ada anggarannya, contohnya ini. Nah, proses verifikasi ini juga sebenarnya tidak hanya OPD yang berperan, tapi Bapeda nanti Bapak Ibu. Jadi ketika ini dilakukan, ini akan ada pembahasan. Nah, kita lihat ini di subkegiatan sudah masuk, ada beberapa tombol di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus satu persatu kita lakukan verifikasi. Yang pertama, mapping subkegiatan. Nah, subkegiatan ini oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Jadi saya ralat yang mapping ini. Jadi kita lihat di sini kalau kita sudah sampai menu subkegiatannya, ini ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang mapping ini tidak perlu kita lakukan apa-apa. Jadi ini kalau nanti kita lakukan mapping di sini, saya sudah coba tadi subkegiatannya hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilakukan proses mapping. Yang mapping ini jangan dilakukan. Mungkin nanti akan secara otomatis dilakukan oleh Kemendagri ya. Ini jangan kita lakukan yang mapping, lalu kita ke sebelah kanannya. Ini sama seperti tadi prioritas daerah, tapi ini lebih lengkap Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ini generik, kita masukin dia ke sini. Ya, sini. Pilih aja terus ya Bapak Ibu sampai ini prioritas provinsi. Ini prioritas nasional, daerah. Itu kita masukin. Nah, ini kayaknya nggak perlu diisi. Nah, di sini juga ada keterangan. Ini tidak wajib. Wajib hanya ketika memang kegiatan ini memang prioritas daerah. Seperti di Cilegon, kegiatan ini kan termasuk salah satu poin prioritas daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masukkan di sini. Jadi kita isikan. Lalu di sebelah kanannya ada tagging hibah. Gitu. Nah, ketika diklik, ketika kita oke, dia akan masuk, dia akan ke tag sebagai hibah Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau ini nanti, nah dia akan berubah statusnya menjadi hibah. Kalau kita matikan lagi, ini akan dia statusnya tidak akan menjadi hibah bansos. Jadi subkegiatan yang di dalamnya ada output terkait dengan hibah dan bansos, Bapak Ibu ya, itu di tag hibah dan bansosnya di sebelah kanannya nih, hibah dan bansosnya. Jadi kalau kita klik tadi muncul ya, jadinya ininya hibah. Itu. Jadi kalau memang tidak ya memang tidak perlu kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini lama juga nih nyimpennya. Nah, gitu ya. Lalu kita lihat di bawah ini di tombol logo matanya kita akan buka indikatornya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kita buka indikatornya ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini ada indikator gitu ya. Bapak Ibu, ini indikator dengan pagu segini. Di bawahnya ada output gitu. Ada output, di bawahnya ada output. Nah, di sini kita lihat di sini ada menu-menu yang cukup banyak di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ini untuk men-tag daerah ini ke master indikator seperti biasa, dan ini nggak perlu kita lakukan langsung. Nah, di sini untuk menambahkan usulan tadi kan di sini gaji. Ternyata memang misalkan ini ya Bapak Ibu ada yang ketinggalan di usulan tadi. Ternyata ini hanya outputnya bukan hanya gaji, tapi ada juga TPP. Kita tambahkan usulannya. Menunya seperti tadi kan.
Nah, ini muncul bulan 12, lalu isunya misal yang karena ini generik ya, saya masukkan ke situ. Usulannya adalah contohnya begini, Bapak Ibu. Nah, ini sumber dananya ini harus kita isi. Misalkan ini kita masukkan ke sini pagunya. Tuh, misalkan ya. Ini lokasinya lokasi kantor atau di Kota Cilegon juga nggak apa-apa. Lalu kita simpan. Jadi nanti yang ketika ini terjadi akan muncul satu usulan baru lagi. Dan ini silahkan dilakukan di proses pembahasan. Nah, kita lihat yang tadi yang ini 1 miliar ketimpa proses simpan ya Bapak Ibu. Kita buka lagi. Nah, muncul. Yang ini sudah ada, kita sudah menginputkan ininya, sumber dananya. Yang ini belum, masih ada tanda seru, jadi kita isikan. Nah, ini yang tadi dari proses usulan. Ini sumber dananya. Itu. Simpan. Nah, nanti yang ini akan hilang. Itu Bapak Ibu. Nah, ini proses ini yang harus, nah ketika terjadi, nah yang tadi dia ngeload lagi, yang tanda seru tadi sumber dana hilang juga di sub kegiatan Bapak Ibu. Nah, pagunya menjadi 2 miliar. Gitu. Pagunya menjadi 2 miliar. Nah, kita lihat di sini usulan pagunya 2 miliar, tapi yang terverifikasi 0. Nah, proses verifikasi ini nanti dilakukan oleh Bapeda. Jadi ketika forum perangkat daerah, nanti Bapeda juga akan, atau Bapak Ibu juga langsung bisa berkoordinasi untuk minta Bapeda untuk memverifikasi ini gitu ya Bapak Ibu. Silahkan. Gitu. Jadi prosesnya Bapak Ibu hanya mengusulkan. Nanti verifikasinya melalui diskusi dengan Bapeda. Jadi baik-baiklah sama Bapeda Bapak Ibu. Karena ini pagu verifikasi inilah yang nanti akan masuk menjadi renja. Jadi setelah diusulkan, Bapeda akan memverifikasi nilai pagu yang sesuai berapa gitu Bapak Ibu. Nah, jadi gitu. Ini contoh salah satu. Kita coba satu lagi, misalkan di ini ya, di teknis. Kalau di generik tuh polanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau di teknis itu lebih ke lokasi. Contohnya yang ini juga sama, belum ada sumber dana ya. Ini prioritas daerahnya sudah muncul sumber dana. Jadi di program tadi, nah ini ada 2 nih Bapak Ibu. Kebetulan yang satu yang tadi ya tanggul sungai, yang satu lagi terkait dengan irigasi sungai. Nah kalau kita lihat yang ini belum ada di Renstra. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini akan merah terus. Berarti ini memang sub kegiatan ini Bapak Ibu tidak cantumkan di dokumen Renstra. Jadi mau gimana lagi ya. Jadi yang ini hijau, yang ini merah. Jadi ini tidak ada di Renstra dan tidak ada di RPJM. Gitu Bapak Ibu. Contoh yang atas dulu ya. Yang ini. Nah, ini sama dari sini. Ini kita isikan dulu prioritas daerahnya. Karena dia terkait pekerjaan umum, kita masukkan ke prioritas 4. Simpan. Nah, muncul PD-nya udah muncul, prioritas daerahnya udah muncul ya. Lalu sama kayak tadi kita ini dulu. Kita petakan dulu. Kita cascading dulu ya Bapak Ibu, ini ya sub kegiatannya terhadap kegiatan. Cukup lama nih. Nah, ini muncul. Nah, ini karena semua hanya ada satu indikator, sekali lagi ini indikatornya belum sesuai nih. Jadi nanti perlu diperbaiki di Renstranya ya. Kita pilih semua supaya nanti semua masuk ke indikator ini. Nah, udah semua. Ini cascadingnya sudah, lalu indikatornya juga kalau mau diedit silahkan di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau mau mengedit indikator silahkan di sini. Itu. Ini lokasinya mungkin perlu diperjelas. Misalkan ini lokasi ini sub kegiatan ini kegiatan ini di mana. Lalu kalau udah semua baru kita masuk ke dalamnya. Jadi silahkan diusulkan. Jadi ini proses ini dan nanti Bapak Ibu mengubah mengkonversi usulan tadi yang ada di bentuk usulan tadi ke bentuk renja gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti prosesnya diskusi dengan
prosesnya diskusi dengan Bapeda, Bapak Ibu, gitu. Nah ini tadi yang ini ya, ini udah muncul ya, cuman ini sumber dananya belum ada. Ini mapping tidak perlu dilakukan, tagging hibah bansos. Nah, ini yang perlu ditasukkan prioritas daerah. Misalkan ini prioritas daerah ya. Contoh ini Bapak Ibu. Ini. Jadi kita tinggal isikan, udah masuk prioritas daerahnya. Lalu kita buka indikatornya. Ini yang menarik. Nah, jadi ketika sudah dikasih tag prioritas, ini muncul. Ini prioritas provinsi, ini prioritas daerah. Nah ini tadi Bapak Ibu, kita lihat usulan ini belum dilengkapi, jadi ini mesti kita lengkapi. Sekali lagi ya, kalau ini tidak lengkap, Bapeda tidak akan memverifikasi usulannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal perhatikan aja mana yang merah-merah gitu kan, mana yang ini itu dilengkapi gitu Bapak Ibu. Untuk verifikasi ini nanti setelah selesai lapor ke Bapeda untuk verifikasi. Nah, saya lupa nambahin. Kayak tadi ini Bapak Ibu. Misalkan ini didanai dari keburu kesimpan. Misalkan yang tadi itu ya, sub output tadi, usulan tadi itu didanai dari 2 sumber anggaran. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal tambahkan sumber anggaran baru, lalu 500 juta ini kita bagi ke 2 sumber anggaran. Misalkan 200 juta dari PAD, lalu 300 jutanya dari BanQ, misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini. Itu misalkan ini tambah lagi 1, lalu ini dari yang PAD-nya itu 200 juta. Lalu yang selanjutnya kita masukkan terkait dengan bantuan keuangan. Contoh ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang 300 jutanya. Nah ini jadi ada 2 sumber anggaran nanti di output tadi. Itu Bapak Ibu. Ya, kita tunggu hasilnya kayak gimana. Nah ini dia akan ngeload dulu. Ketika berhasil disimpan kita buka lagi. Nah ini dia tadi. Jadi ini angkanya kan tetap 500, tapi 2 ini itu ada 2 sumber anggaran gitu Bapak Ibu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu prosesnya dari program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Silahkan dicoba di input gitu, dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan leading sektornya masing-masing ya di Bapeda Bapak Ibu. Setelah ini proses ini akan proses penginputan renja ini akan terus berjalan sampai pelaksanaan forum. Rencananya pelaksanaan forum akan dilaksanakan di tanggal 6, 7, dan 8 Maret. Ada 3 hari ya Bapak Ibu. Silahkan dilakukan. Jadi jangan sampai telahan tidak dilakukan gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.